naik di pintu persis. Dia pede karena dia anak situ. Akhirnya dia dibagi lah. Aduh, Gue bilang, akhirnya itu udah copet naik. Gue kedorong mau copet ke dalam, gue cuman dada. Copet naik. Pernah gue ditolong sama copet. Gue ingat itu. Dia bangun, dia ngambil batu. Di situ gue kena sama dia. gue bisa kena. Jepret. Dibagi kayak itu sama dia. Waktu itu Enggak, ini yang di layur nih. yang di layar dibagi sama dia. Enggak, posisinya ntar lu nih. Lu dari arah mana? Dari Pulau Gadung. Habis praktek. gue jalan, ketemu janjian. Ya kan? Di tempatnya dia tuh. Tempatnya dia. Terus ribut di layur. Di layur ya? Emang gua lupa kampungan dia? Kampungan dia. Gue di layur situ di kampung. Depok. Gue samperin. Turunin. Udah janjian. Udah janjian disamperin. Samperin ribut nih. Bentrok ya kan, jangkung dapet lah. Dapet lah, iyalah. Jangkung dapet duluan, dia mundur. Karena waktu itu gua lumayan kencang lari gua. Gua nyerong seret. Gua bagi lehernya. Aduh. Atas sini atas itu bagi pakai gelang itu tuh belum hilang tuh. Oh, yang itu belum hilang. Yang dari usuy. Gua bagi 2 kali atau 3 kali. Sini ya. Sini gua waktu gua bagi. Dia meleng kayak. Oh, pengepet. Dia lari. Oh, lagi lari. Jadi kan dia ributin bentok nih. Dia mental. Dia mental kan. Terus diuber. Iya kan? Anak-anak kan nguber nih. Gua nguberin enggak begini, gua begini. Seret gitu. Ya, Kodak. muterin lah. Muterin gua bagi. Kodak tuh. Kodak. Yang gua inget itu dia itu kena banget karena apa? Ya kalau teman-teman yang ikut waktu itu dia itu sampai kita jalan tuh ya ke Sunan Giri gitu mau ke bebas gitu, akhirnya kita jalan kaki. Itu dia ini apa tuh niat mau balas gitu. Dia pakai motor entah itu motor King atau motor apa gitu, gua lupa motornya. Kita lagi jalan disahabat pakai golok simbat. Untungnya nggak ada yang kena. Ini dia jebol nih. Pada Tapi enggak pada kena, udah selesai ribut nih. Kita jalan nih mau ke bebas. Jebolin jalan kan, anak ya. konser nih. Nah, terus dari situ anak depelnya ada banyak yang kena, terus dia nggak terima kayaknya. Iya. Akhirnya dia nih pakai motor. Boncengnya? Bocah yang pakai motor yang belakang bawa golok simbat kayak gitu. Gede banget gue ingat waktu itu. Gua di depan waktu itu, dia di tengah. Awas, ada yang teriak kayak begitu. Akhirnya anak-anak ya musuh gitu apa gitu, dia nyabet nggak kena. Dikejar sama anak nggak kena pakai motor. Nah di situ kita mulai hati-hati belakang gitu. Iya, ada yang nyolong ya. Ada yang nyolong gitu. Waduh. Nah itu paling ingat tuh. Itu ingat. Ada beberapa juga sih. Ada beberapa. Tapi ada satu pengalaman yang gue pikir ini ngerubah gue ya. Ya nih gimana nih kayak maksudnya ini apa posisi masih saat sekolah atau gimana? Masih sekolah. Masih sekolah nih. Masih sekolah. Gue nih bagaimana kayak? Ya perbuatan ya artinya kalau bahasa Arab itu al jaza min jinsil amal, artinya balasan sesuai dengan perbuatan gitu. Iya. Nah waktu itu gue kelas 3 ini udah agak misah juga. Gue nggak ke jalan baru, gue nggak ke Litan, gue dihack. Oh lu nggak ikut basis? Gue ngidupin hack sama betok. Oh artinya lu apa ya bahasanya ya? Gue bikin basis baru. Hack udah lama, cuma kan mati. Cuma lu ngidupin lagi. Oh lu udah mulai nggak bareng-bareng anak karena lu 4-4 kan? Iya. Udah mulai ada tragedi yang bikin gua nggak ke situ lagi gitu, cuma gak usah diceritain gitu. Oke, ntar di belakang layar aja kayak. Oke, yang itu kayak lu ngidupin hack nih. Ngidupin hack gua kelas 3 ya? Kelas 3-nya gua kakak kelasnya gua betok. Itu ada adik gua tuh, gua masih ingat tuh Berti, Tulang, terus siapa? Nggak banyak sih. Ini yang murni anak hack ya? Iya. Komar anak sini, anak Kampung Tengah. Komar. Ada juga tuh, ada kelas gua anak Kampung Duku, gua ajak. Nggak lebih dari 10. Nggak banyak waktu itu. Oh lu udah mulai nongkrong di hack nih ya? Mulai nongkrong di hack gitu gua. Gua inget pas ulang tahun tuh sempet tuh gua bilang tuh bonser ya. Ulang tahun bonser maksudnya? Ulang tahun bonser. Di hack itu? Di hack itu. Di mana sih kayak nongkrongnya lo?
Kan Rospati itu kenangannya. Kalau dulu anak-anak nih kan pas banget yang tukang jamu tuh yang Ya, ada. Kalau tahunan ente di situ ya. Iya benar. Nah, itu agak ke sini di halte. Oh di haltenya. Di halte situ. Akhirnya sebenarnya kalau kita di situ juga nggak masalah. Cuman Mana Rospati? waktu kan ada dia Ada maksudnya situ juga? ada anak situnya. Oh, Dan nggak juga waktu masalah itu agak berubah karena kayak 41A itu udah jarang, mobilnya udah langka. Oh Nah, zaman lu udah langka ya? udah langka, jadi akhirnya kita tuh biasa tuh dari situ tuh naik 17A yang lewat bawah tuh los itu, atau dia nggak langsung ke tol itu kan lewat hack dulu. Bener. Atau Transitas atau 502 gitu. Iya. Nanti kita turun di UKI. Nah, biasanya seperti itu rutenya. Rutenya ya. Rutenya seperti itu. Nah, ini Kenapa sih? nah waktu berjalan nih Udah mulai sering dah lu ya? iya emang udah Hidupin aktif. hack ya, udah Sama aktif betok tuh udah kayak ya Kayak biji. biji waktu itu. Nah ada satu kejadian, gue bilang Tok bareng ya, gue balik jam segini. Oh iya sama bareng tuh, tinggal sedikit, kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang, gue lewat depan ya kan, lewat depan sampai di kebunan Penas. Ya. Penas kita halte situ biasa. Halte Penas, biasanya kalau kita mau balik ya kan. Gue balik itu nunggu 17A di situ. Tiba-tiba nih di seberang kan kita memang nggak di tahunan gue tuh nggak ribut sama bajak. Iya. Bajak itu di seberangnya tuh depan Universitas Banyak, Nusantara. ya? Sehalte. Sehalte bukan renggang ya, rapat. Rapat buset. Ternyata dia mau ribut sama Kapal? Israel. Oh, nungguin Israel pulang. Iya, nungguin Israel. Buset. Nah, gue bilang kayak gini, pas udah mau bentrok nih, gue bilang tuh mau betok, tok, nian masuk Masuk maksudnya. agak ke dalam gitu. Oh, udah di bawah ya? Gue bilang kayak udah di posisi di Penas kan. Penas ya. Maksud Mending gue masuk. sih ya, pikiran gue sih pada saat itu bukan urusan gue gitu, Iya. bukan mereka gitu. Iya. Cuma waktu itu nggak tahu betok masuk ke setan apa. Dia jawab begini, lu takut kek? Iya. Lu kok ngomong begitu tok? Lu jangan bareng sama gue juga, gue gitu waktu itu. Ya udah kita di sini. Akhirnya dia bentrok lah nih, bentrok. Israel lewat dah. Lewat bentrok nih. Wah itu waktu itu ya anak bajak ya, terkenal kan tuh Barang-barang ya. barang-barang ya. Segede-gede gaban. Gede gaban, cair aja tuh Cair. nol. Nol kali nggak ada serinya, Cer. Akhirnya bentrok, polisi, Hah? berapa mobil itu, Oh, lewat. bukannya lewat mau nangkap, brak ya kan. Hah? Akhirnya nih mereka yang tadinya ribut nih, tos-tosan nih, gue liat dari halte, lari bareng ke kampungan bajak, Lari bareng. ke kampungan Penas itu. Oh, iya, kampungan bajak itu kan. Iya, lari bareng. Gue masih ingat itu. Israel bajak karena ada polisi mental ke Bentar. kampungan Penas. Iya, Bareng-bareng. Karena polisi itu waktu pada saat itu udah ngelepas tembakan Oh. beberapa kali. Nah, terus ente gimana nih? Gue belakangan ya kan, karena dikejar polisi, gue agak maju, polisi ngejar kita juga akhirnya. Nah, Gue lari akhirnya daripada ketangkep ya kan. ke Penas juga ya? Ke dalam kampungan Penas tuh. Oh. Biasa tuh kalau Jumat kita ke dalam agak Iya. suka sholat Jumat ya kan. Benar. Nah di situ kalau gang itu dulu masih belum diaspal ya, itu kan biasa kita belok ke kanan nih. Iya. Ke kanan ya. Iya. Ya kan? Nah, pas lari, gue inget tuh gue masih teriak, "Woi, kacau lu santai." Itu masih bener-bener ada kata-kata kotor tuh Iya, enak. Dia sempet jalan. Gue jalan, tibanya polisi ngejar. Masih ngejar Masih ngejar. Waktu itu dia ke dalam gangan itu. dalam gang itu. Gue inget masih ke gang-gang samping rumah itu. Gue inget polisi itu bawa SM itu. Gue bawa. Oh, udah ada yang Udah ribut nih, udah kelar nih, udah bentrok nih ya kan. Oh. Udah bentrok, mereka pada lari nih. Oh. Dikejar kan. Sempet jalan, karena sempet jalan ini. Ternyata polisi ngejar. Oh. Ngejar. Nah ini saking banyaknya nih anak bajak sama anak Israel gabung begitu ya kan. Ya kan. Ini yang harus belok ke kanan, gue gak kebagian nih. Gue ke kiri. Sendiri. Ada beberapa di kelas, ada beberapa orang yang ngikutin. Cuman gue inget itu, gue paling belakang itu, pas ride itu gue paling belakang. Karena ini kan udah gaduh gitu. Benar. Ke kanan ini udah kalau penuh orang gitu kan. Ada yang ke kiri gitu. Itu gue sempat nengok itu. Wah, polisi masih ngejar. Masih megang SM. Bukan polisi mau ngebagi kita. Itu rampasan dari anak-anak yang ribut. Maksudnya mungkin, wah ini barang lu nih gitu. Iya, ini barang benar. Akhirnya sampai di situ dikejar gua.
sampai akhirnya gue mojok itu pinggir kali. Iya, pinggir kali. Di pinggir kali akhirnya Kali Malang gitu ya. Kali Malang itu. Nah terus di pinggir kali itu ternyata ada adian gue nih. Ada adian gue pantalintingan gue gitu, gue lupa. Ya mereka nuain gue. Kayak gimana? Oh nanya. Slow dulu kata gue, slow ya kan. Slow Ini buntu apa gimana? Buntu, udah gak bisa lari kemana-mana gue. Ternyata di situ pas gue ngomong slow kayak gitu, ada satu orang nih, gue nggak kenal. Langsung waktu itu ngasih roti, gue ingat. Enggak, ini warga. Ada anak sekolah juga, ada anak sekolah lain. Lagi nongkrong. Enggak, dia udah lari duluan gitu. Akhirnya ngikutin gue gitu. Nyampe, dia langsung ngasih gue roti. Karena mungkin dia ngeliat kali anak-anak itu nuain gue, mungkin waktu itu posisi gue kelas 3 soalnya. Bukan karena gue hebat, iya, bukan. Karena juga, memang nuain lah. Kelas 3 pasti dihormati. Iya, kalau gue ini gue bukan pemberani, tapi gue juga bukan penakut modelnya gitu. Iya. Itu gue langsung dikasih roti, langsung bang rokok. Waktu itu gue nggak ngerokok, memang gue nggak ngerokok kan. Gue tanya kayak gini, siapa lu? Lu nggak kenal ya? Nggak kenal. Dia jawab, gue anak PSKD bang. Si anak PSKD. Baik-baik dia ngomong itu dengan penuh rasa takut, berharap pelindungan. PSKD Rawasari. Terus gue bilang kayak gini, lu sama gue aman. Lu aman sama gue. Ternyata nggak lama habis gue ngomong begitu, ngobrol. Gue tawarin kan ke adik-adik kelas, ada yang ngerokok kan dulu tuh. Datang pemuda Pancasila. Dulu pemuda Pancasila itu di UKI ya. PP ya kan. Datang. Wah, lu gue cari-cari lu. Pada saat itu yang nemuin gue tuh satu orang. Berarti saya cari. Lu gue cari-cari lu. Lu yang tadi tawaran di depan kan. Nah posisinya waktu itu gue, karena gue kakak kelas, gue lupa dia ngomong panjang ceramahnya waktu itu. Oh dianya? Dia ngomong, lu sekarang ikut gue. Ikut gue. Terus ternyata nih, ya kan anak kampungan PNS kan mana mau tahu. Dia lu ribut udah lari ke kampung, udah ngacak-ngacak kampung gue. Iya. Pikirnya seperti itu mungkin kan. Ternyata di situ ada yang bakar, mau dibakar gua di situ kan kata gua. Mau warga situ gua bilang. Gua bilang, "Bang, saya bukan anak Israel, Bang, saya anak Bonser." Diperiksa tas gua. Gua masih ingat waktu tas gua Adidas. Adidas tuh buat ini udah masih saldo. Itu gua inget tas gua cuma 2. Ini enggak ada yang bawa barang yang ngumpul sama lu tuh kayak. Enggak ada. Diperiksain dah tuh. Tapi gua yang periksain dulu. Gue yang majuin, gue yang ini. Oh, lu yang ngadepin? Iya bang, ini gue anak Bonser. Karena gue yang ngomong pertama anak Bonser, gue yang dicecer sama mereka. Oh, dicecer. Akhirnya gue mau, gue bakar lu. Ya entah waktu itu mereka bawa minyak tanah entah apa gitu, gue nggak paham. Akhirnya ada salah satu nih, entah ada kelas entah temen dia bilang, kayak gue bawa kartu perpustakaan. Ya kan, akhirnya dikasih ke orang itu. Dia merasa tas gue juga. Lu nih emang kagak ada sekolah gitu. Masa lu sekolah gue cuma 2, lah emang pelajaran cuma 2, bahkan pelajaran kadang begitu ya kan. Begitu. Ada bilang, aduh ya karena gue juga mereka juga udah pada emosi ya kan, karena biara gede-gede banget, Israel masuk ke situ ya kan. Juga. Nah terus, tuh anak PSKD gimana kabarnya? Ada di belakang gua. Belakang gua masih gua kasih. Gua bener anak Bonser. Anak Bonser bener kata dia gitu. Akhirnya, gue dilepas, gue nyari anak Israel. Itu anak Israel udah ketakutan. Di situ gue bilang begini, bang, ini adik-adian gue semua bang. Meskipun ada anak Israel satu. Kalau ada anak Israel kan gue bakar, kan gue matiin. Itu udah ngomong begitu mereka. Karena memang jumlahnya banyak sekali. Karena juga setahu gue warga Penas, anak Bonser banyak di Penas, ya, di kampungan ya. Jadi ya. Bonser masih terbilang aman dah ya. Aman, karena gue juga kenapa gue tahu begitu, karena waktu gue kelas 1 gue pernah diajak sama Gacu Mabelek apa sih ke situ nyagar sama anak baja ke Penas ya. Sama jadi ke tempat meleng apa siapa iyalah ke situ lah ke itu Penas Ustaz Meleng pakai ditegesin. Oh pernah dibawa sama dia. Akhirnya gue lepas. Nah di sini gue bilang apa sih perbuatan ya kan, balasan ya kan, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu pas gue pengen keluar itu masih gang, itu gue masih inget, kanan kirinya tembok. Itu kita udah mau keluar gang, berapa meter lagi ada ibu-ibu. Tom, jangan keluar, polisi lagi berasal tangkep aja.
Wah kata gue alhamdulillah bu, makasih bu gitu kan. Balik lagi dong. Balik lagi. Kan Anak-anak nanya gini, gimana nih? warga masih banyak di dalam. Bukan banyak lagi, gue balik lagi. Ngapal balik lagi lu pengen bakar lu. Bang di depan banyak polisi bang. Gitu. Saya mau muter aja bang, saya tahu jalan sini, saya suka main kesini. Lu tahu sini, tahu bang, saya suka main kesini gitu. Lu kagak mampir ke rumah itu. Ya, nggak kepikiran. Ya waktu itu juga udah lulus kayaknya. Iya sih emang udah lulus di kelas 3. Gue sempat ketemu sama dia waktu itu kalau nggak salah di LG itu. Oh sempat. Gue pikir siang itu dia kerja lah. Akhirnya gue jalan tuh, muterin ya? Muterin sampai ke tembus Halim situ kan ya. Pasar apa sih lupa gue, Ciplak ya? Pasar Ciplak, benar kalau sih. Pasar Ciplak. Tembus di pasar. Jembatan Hitam. Jembatannya. Hampir. Oh lu tembus itu? Iya, gue muter ke situ, jalan jauh gue. Gue pikir daripada ketangkap polisi. Iya kan. bener. Lebih muter, nah di situ tuh anak Israel itu ucapin terima kasih sama gue. Bang, makasih bang. Jadi memang ya karena catatan aja Israel Rawasari itu nggak ribut sama Bonser 3 ya, Bonser 3 sama Bajak juga kita nggak ribut saat itu. Jadi kalau mau Bonser 2 ribut ya kan? Bonser 2 ribut anak PSKD Rawasari. Terus berarti padahal gua punya pengalaman tidak mengenakan waktu awal sekolah itu. Tadi cerita awal gue bilang yang Israel. Ya kan, tapi gua nggak ini. Ya, pikir sudahlah. Nah, jadi gua pikir dia akhirnya balik. Bilang, bang, udah sampai jalan itu bang, saya balik, makasih gitu. Ya udah, akhirnya gue balik sama teman-teman sisanya gitu. Itu salah satu apa sih? Apa yang ada banyak sih ya gitu. Nggak mungkin lah kalau misalkan dibeberin satu-satu itu. Soal itu gue nangkepnya gini, mungkin kayak apa yang lu tuai itu yang apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Ya, di saat lu yang nggak bisa dipungkiri juga menolong anak PSKD itu. Kalau enggak mah dibakar ya. Iya. Kalau dia ini anak PSKD misalnya lu iseng gitu kan. Ya itu lu yang gua ya bisa. Nah, di sini juga gue jadi ingat nih. Pada saat itu kan gue buat bola ya. Nah, iya itu. Ini yang berhubungan dengan anak Israel tadi. Ya. Itu gue ingat waktu itu setiap hari Sabtu tuh ngocok, ikut arisan. Jadi, bola. Arisan nih. Arisan uang. Waktu itu kalau nggak salah dapatnya 45.000. Masih sekolah nih kayak? Masih sekolah. Lu masih rajin main bola ya? Masih rajin, aktif dulu, gua aktif banget main bola. Itu gua akhirnya arisan deh. Arisan. Tujuannya memang arisan itu buat beli sepatu bola, gitu. Dapatnya 45.000. Itu kan sepatu kan tuh harganya sekitar 42, 43 ya kan, yang kelas-kelas standar. Kelas nama SNI lah gitu. Iya. Itu di hari Sabtunya gue inget tuh setelah kejadian. Dapat arisan. Apa dulu nih jadi iya. Sorry gue kirain. Waktu itu kan bokap udah nganggur ya kan, udah nganggur. Gue bilang sama nyokap gini, mah mau beli sepatu bola gitu kan. Ya kan kondisi pada saat itu rata ya di Indonesia susah ya kan. Nyokap gue masih ingat kata-kata dia. Apaan sih lu? Anak pertama juga bukan ngasih contoh ke adik-adik lu gitu kan. Lu minta sepatu bola gitu. Bapak lu kan udah gak kerja. Kasihan apa sama orang tua gitu. Gue jawab begini. Mah, kagak minta sama adik sama mama, sama bapak gak minta. Saya bakal dapat arisan. Itu orang tua langsung jawab kayak gini. Lu jangan berharap ntar gila lu. So tau lu arisan itu dikocok, lu bisa masih nama lu keluar. Enggak. Hari ini saya yang keluar. Itu saya dikasih keyakinan. Aneh dikasih keyakinan tuh, Li. Meskipun lu nggak tahu itu hari itu gue beli sepatu bola, akhirnya dikocok lah sore. Kocok mau asar waktu itu. Nama gue yang keluar. Gue beli sepatu spek waktu itu harganya 42.000 gue inget. Itu gue bilang. Enggak, yang bikin gue aneh, lu nggak tahu kalau itu belum dikocok. Iya belum dikocok, tapi lu udah ngucap itu ke orang tua. Udah ngucap ke orang tua. Gue inget itu gue bilang. Namanya apa kayak itu? Ya nggak ngerti ya, mungkin ya pada saat itu Allah ngasih keyakinan gitu. Kayak balasan gitu, tiba-tiba tuh hati tuh kayak orang, ya kalau bahasa gampangnya anak sekarang nih kayak lu dulu pacaran nembak cewek tuh sudah diterima, itu tuh perasaan seneng gitu. Seneng. Bakalan apa sih ya? Iya. Kayak itu wah gue bakalan dapat nih, dapat arisan gitu pada saat itu gue. Nah, ini kayak kita tuh abis apa dapat rezeki besar lah gitu. Iya. Ya itu gue nggak ngerti perasaan apa, cuma pada saat itu gue yakin gue yang dapat gitu. Akhirnya gue beli sepatu spek lah waktu itu. Langsung gue dapat kan. Gue bilang sama gue, ya kan mah dapat kan.
iya kayak gitu, nyokap bilang gitu. Oh iya, jadi akhirnya dari sini mungkin ya, artinya ya nggak ngerti ya takdir Iya. Allah ya, kita Allah yang garisin seperti ini gitu. Jadi di situ agak-agak mulai oh iya ya kalau kita berbuat baik gitu. Tapi memang kalau hal kayak gitu sih gue juga bukan orang yang pendendam gitu, maksudnya gue ke adik-adik kelas sih gue nggak terlalu kejam gitu. Bahkan waktu di hack ketika adik-adik ini takut gue BR, itu biar gue yang bawa. Waktu itu gue punya tas temen gue namanya Gembok, bikin tas tuh gede banget. Itu gue bawa SM waktu itu hampir semeter, bawa sama cowok berapa barang gue ingetnya itu Lu yang bawa? gue yang bawa. Semua? Iya di satu tas itu ada kelas mah selo gue lah. Aduh, kelas 3 panutan nih buat yang junior tuh, jangan kayak gitu ya. Nah, Gue inget itu kalau nggak salah pas sama BR sama siapa gitu. Hah? Kan polisi bawa ini tuh tongkat suka. Iya, Gue tongkat. di kotak, diketok. Diketok. Perang gue begitu. Langsung parah, gue setengah mati. Langsung kayak cepetan kayak jalan, gue langsung buru-buru jalan. Waduh, kata gue nggak lagi deh gue bilang. Nah, ya ini kayak nih. Ini kan itu mah dulu ya, kisah dulu kita masih sekolah selama 3 tahun nih yang kakek alamin. Suka dukanya banyak segala macem. Terus nih lulus nih kayak akhirnya nih. Lulus nih ya. Alhamdulillah lulus ya. Lulus ya dengan ijazah lu listrik ya. Iya, listrik. Nah, setelah melalui perjalanan dari sekolah itu lulus, aktivitas lu sekarang ngapain kayak waktu itu saat itu? Abis lulus ya? Abis lulus. Abis lulus waktu itu kita agak sulit tuh. Apa nih? Kerja. Lu emang pikiran mau kerja langsung? Mau langsung kerja. Enggak kuliah ya? Enggak, karena waktu di tengah-tengah di tengah-tengah sekolah itu pas gua kelas 3 itu gue cukup konyol ya. Ada beberapa guru itu nangis sama gua gitu. Kenapa dipanggil lo? Iya, lu jangan sombong, cuma guru magang di sini. Aduh ya Allah, gue serang dulu. Ya ngomong kayak gini sih bukannya apa ya? Iya. Bukannya ngebanggain dosa tidak. Saya karena nggak boleh kita ngebanggain dosa gitu. Karena dosa kita tuh udah ditutupin sama Allah Ta'ala gitu. Saya ini ngomong begini, saya pengen minta maaf sama Pak Guru pada saat itu saya ini. Akhirnya dipisah sama anak-anak. Oh, gitu. Nah balik lagi ini kan setelah lulus nih. Setelah lulus nih. Ini setelah lulus karena agak sulit tuh nyari kerjaan waktu itu gua ini dagang durian. Oh. Gua di Indo? Di depan ini nyabut, di pinggir jalan nyabut bahasa itu gua nguliin durian waktu itu. Oh. Memang pertama ijazah juga belum turun. Ya. Ijazah belum turun dan gue juga bantu orang tua lah waktu itu. Dengan cara dagang itu? Iya, cara gua nguliin durian itu gitu kan. Punya orang tapi. Jadi duriannya datang dari Palembang gitu misalnya. Jadi itu biasa kan butuh orang buat nurunin. Nah, dari gua sama teman-teman gua tuh kita tuh kampungan sini ya. Kampungan sini tuh ya, nguliin durian itu. Dari situ dapat duit. Nah, itu sementara ya? Sementara. Belum kerja waktu itu. Karena emang ijazah juga belum turun. Nah, setelah itu nggak lama nguliin durian. Tapi gua selalu juga masih rada-rada error otak gua nih, sempet ribut-ribut gua. Maksudnya ribut-ribut gimana? Ribut sama kampung. Kampung lu nih? Iya. Sama kampung mana? Nggak usah disebutin nama kampung. Nggak usah disebutin, takutnya masih sensitif ya kan. Yang gua tahu itu dulu ribut antar kampung nih ya, bukan ribut antar sekolah ya. Rumah gua ini rumah Betawi dulu kacanya itu lebar nih. Iya benar. Kacanya petasan segini nih. Iya, soal bogem yang gede. Segini itu sumbunya aja itu ya enggak, selingking gua gede banget, mungkin selingking lo kali nih. Jadi itu dia bom waktunya itu apa sih? Ini apa tuh namanya? Obat nyamuk. Jadi kalau misalnya itu sampai meledak itu pasti hancur. Nah di situ juga gue mulai berpikir tuh, wah kelakuan gue ini mulai ngebahayain orang gitu. Artinya nggak bisa begitu, nggak bisa begini, harus berubah gitu. Sempat berpikir kayak gitu. Ini belum punya aktivitas apa ya? Belum. Setelah lulus ya? Setelah lulus akhirnya tuh nyokap di situ mulai agak strength kan. Dia bilang yang bikin tobat ya karena kejadian aneh itu sampai ke rumah gitu kan. Yang sempat di rumah di kampungan sini juga sempat hanya dikejar-kejar polisi, ditodongin pistol pernah juga.
2 kalian yang begitu. Lari ke induk waktu itu. Kenapa? Ribut, gara-gara ribut. Antar kamu gitu. Heeh. Akhirnya ada lari ke induk. Nah, di situ orang tua itu Orang tua udah denger nih ya, lu tuh bader ya. kan dia pasang petasan. Buset, kayak. Itu udah ngancem orang rumah. Udah. Itu ketawaannya itu memang dulu waktu ketika kita maksudnya saya nih, gua sama teman-teman gua tuh ngulin durian itu biasa kita tuh habis sebelum subuh ya gitu ya, udah standby di depan pasar nih nungguin truk. Nungguin truk. Nah itu kebetulan gue pulang itu gue nggak ganti karena waktu itu duri ya. Gue ganti sepatu sama ngambil sarung tangan ada di rumah. Kenapa itu bisa ketahuan petasan gitu. Akhirnya di situ tuh orang tua tuh mulai agak bawel, agak ngomel-ngomel gitu. Akhirnya mulai berpikir nggak nakal lagi gitu. Nakal lagi. Lu udah mulai dapat pencerahan lah ya. Pencerahan. Sempat kerja seperti Senin. Seperti Senin. Nanti jadi karyawan gue di Senin terus masuk di Carrefour. Nah tapi gue udah mulai berubah tuh gue udah mulai ikut ngaji. Saat yang di mana Senin? Di mana? Pas di Carrefour. Oh pas di Carrefour. Di Carrefour masih di Carrefour tahun 2003 akhir kayaknya. Oh 2003. Jadi udah mulai sempat ikut juga Mas Pupu waktu itu di supplier kapal tanker sempat juga. Terus kayak kalau nggak salah di Carrefour itu 2004 deh nih, sorry. Lama kayak gitu. Di Carrefour itu 8 tahun. 8 tahun. Di situ di apa sih? Udah mulai ngaji tuh kayak. Awal-awal di situ karena orang tua ngikut begitu, akhirnya ikut sama almarhum nih sepupu tadi Bedil yang anak budut. Udah meninggal, Allah yarham itu almarhum. Gue manggil AA Adi ya kan. Diajak ngaji tuh sama guru yang sekarang dekat Habib Umar ya. Ahmad Al-Hamid. Nah itu di situ tuh. Awalnya lu ikut ngaji karena orang tua. Karena gue nggak minta uang dulu. Gue nggak minta kalau seandainya lu kaya. Jadi permintaannya itu kalau gue meninggal itu ya gue yang turun ke makomnya yang ngajani. Iya. Orang-orang pulang gue yang ngasih. Dulu mah nggak kenal ngaji kan? Nggak kenal. Dulu nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Akhirnya ikut Habib ini. Karena dorongan dari orang tua, ide lu berubah gitu. Ya. Ketika dia ngomong, lu bisa baca Yasin nggak? Itu saat itu nggak bisa baca Yasin. Iya. Baca Yasin yang benar ya, bukan baca bukan Latinnya. Yang asal Latin gitu doang ya. Nah di situ tuh mulai mikir, oh iya ya, sampai kapan gue mau begini gitu. Akhirnya mulai ikut ngaji. Di situ tuh mulai deket tuh sama Habib. Desember akhir waktu itu Ramadan itu mulai bawa Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid itu mulai bawa beliau tuh ngantar-ngantar gitu. Jadi istilahnya apa ya? Jadi pendampingnya ya, kemana-mana selalu ngikut ya kayak. Iya, selalu ngikut. Jadi awalnya dari situ. Orang tua. Saat masih di Carrefour tuh. Masih di Carrefour terus ikut-ikut itu sampai sekarang udah. Sampai sekarang alhamdulillah dari ya. Tahun 2004 kayaknya. Udah banyak ini ya. Ya kalau ilmu sih bilang apa ya? Beliau juga ngajarin ke aneh gitu. Kalau untuk ilmu kayaknya jauh karena aneh juga basicnya kan STM. Kita kan sama. Karena kalau beliau ini mengartikan ilmu itu lebih spesial, artinya gini. Orang tuh harus ngerti nahu sorofnya kan aneh nggak paham gitu. Jadi bukan cuman lu tahu ilmu nguping gitu terus lu tahu penggalan hadis nggak kayak gitu. Kalau beliau nggak begitu. Jadi beliau tuh dia tuh misalkan dari satu kitab hafal gitu, ini riwayatnya siapa. Sanad-sanadnya lebih ke situ lah gitu. Jadi dari situ ya kayaknya sih agak apa sih ada hubungannya juga tuh ya anak Habib. Nah itu makanya gue pertanyaan gue gini. Di saat lu jadi sekolah di STM yang dimana memang kehidupannya keras dulu kan di STM itu, terus lu lulus kerja dan mulai start ngaji. Apa yang lu ambil hikmahnya nih kayak setelah lu ngaji berkaitan dengan saat lu sekolah di STM yang penuh dengan kekerasan? Ada. Ya pertama berkaitan dengan tawuran ya.
Ya pertama itu karena di waktu STM itu kan kita ada tes apa sih? Ada tes bukan tes agama ya. Oh iya. Sholat Maid ya kan. Iya. Nah di situ gue termasuk orang yang tidak menghafal hukum tajwid. Oh, tajwid. Nah Oke, di situ hukum tajwid. itu berhubungan. Nah di situ ketika gue ikut Habib bilang kau belajar ngaji. Akhirnya aneh belajar ngaji sama paman. Oh, bukan. Pamanan ini alumni Bonsa juga. Oh. Namanya Haji Ustadz Tontowi. Angkatan ini loh. 83 dia. 83. Aneh belajar ngaji sama Ustaz. Dia bilang saya juga dulu SM3 gitu. Oh. Sampai sekarang masih berhubungan. Oh. Itu cuman kalau Kak Habib ini ya aneh ngabdi. Ngabdi ya, kalau Saya ngabdi. gitu. Oh, udah mulai belajar sama paman nih. Belajar ngaji ya. Sekarang alhamdulillah bisa lah gitu. Nah, Habib ente, guru ente nih tahu nih kehidupan ente dulu. Jadi gini. Waktu di sekolah. Oh jadi gini. Aneh cerita. Oh, ente cerita sendiri. Dulu saya dia ngomong, saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, disuruh ngaji, diarahkan sama beliau. Terus saya dulu nakal gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba tuh kita begitu aja gitu. Nah, cuman yang berkaitan sama kenakalan waktu muda itu, waktu itu hari Rabu itu dulu masih ngajar ya, Habib ini ngajar ke Petamburan di Tanah Abang tuh Habib Muhammad Aceh namanya. Itu setelah dari situ kita ke agak geser tuh ke tempatnya Habib Ali bin Sahal. Di mana? Di masjid di Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang juga. Oh. Jaraknya ya kayak dari rumah ini nih. Nah. Kira-kira ke Komseko. Oh, deket lah ya. Kan. Nah di situ sebelum guru aneh ngajar buka kitab, beliau langsung ngarah ke muka aneh, langsung nunjuk, kamu mau dengar cerita nggak? Nah ceritanya itu tentang sunatullah. Tentang sunatullah. Jadi mau ceritanya agak panjang ceritanya nih. Disingkat aja ya teman-teman ya. Jadi intinya itu yaitu perbuatan yang kita lakuin itu akan dibalas. Apa yang tadi lu bilang? Al jaza min jinsil amal, ya kan? Balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, jadi itu intinya tuh dicerita yang dikisahkan kalau menurut aneh sih pada saat itu aneh dikasyaf sama Qur'ane sama Habib Umar. Itu diceritanya ada orang yang ngebunuh orang itu walaupun dia bukan orang yang langsung si pelakunya gitu kan. Misalkan si A ini ngebunuh si B, ya kan? Itu bukan si A yang ternyata yang kena kebunuh, cucunya. Jadi ini balasan ini tuh kalau nggak kita, anak kita, kalau nggak anak kita cucu kita. Nggak habis di ente aja misalnya. Bisa terus itu bisa ke turun-temurun ke anak cucu kita gitu. Jadi itu yang itu bisa terjadi. Akhirnya itu aneh berdoa. Ya Allah, dulu saya pernah ngebacok orang. Jangan apa sih ya? Jangan anak cucu saya yang ngerasain. Lu berdoa saat itu. Biasanya aja itu dosa saya. Dan pada saat itu aneh minta diskon sama Allah. Diskonnya apa? Di doa itu. Iya. Ya Allah, dulu saya ngebacok orang di leher. Jangan iya tuh yang anak depel. Jangan leher ya Allah gitu, bagian saya takut mati juga gitu kan. Aneh berucap kayak gitu. Ngucap ya Allah, jangan dulu saya punya dosa, saya ngebacok orang gitu kan. Kalau bisa jangan anak cucu saya, itu dosa saya, biar saya yang nanggung. Kontan dulu. Ya Rob, tapi jangan di leher, saya takut mati gitu. Pada saat itu aneh berucap kayak gitu. Nah akhirnya itu lama, kayak sekitar 5 tahun aneh inget dah. Aneh 5 tahun itu dapat balasan, ada balasannya nih. Entar dulu nih, saat lu berdoa itu sungguh-sungguh saat lu udah ngabdi sama Habib. Udah ngabdi sama Habib. Itu udah berjalan berapa tahun? Aduh, kalau itu tahun berapa ya, pas agak lupa. Masih di Carrefour ya? Masih di Carrefour. Oke, selang itu tuh, doa itu. Selang doa itu anak keluar dari Carrefour. Anak resign dari Carrefour. Resign dari Carrefour. Itu baru dapat balasannya, Li. Apa? Jadi waktu itu peristiwanya itu Senin itu kita tuh kalau ada Maulid Akbar itu di Bekasi, nama Habib Ahmad bin Soleh Alatos itu di Senin, di Bekasi, Senin malam ya, malam Selasa ya. Itu anak pulang jam 12, mungkin capek kali.
capek. Terus ada suara tembakan Di mana? di rumah di Tanah Merdeka yang tinggal Oh, sekarang. udah married? Udah married. Oh, udah married ya? Udah punya anak ya? Udah punya anak. Oh, udah punya Nih. anak. Nah, terus Udah married. udah married. Ada bangun hari Mi. Maharul Qiyam. Apa? Asrokol, dia kalau ada asrokol tuh ya Nabi itu kan ada petasan tuh ya kan. Oh iya itu, biasanya benar. Itu mengungkapkan kegembiraan. Kegembiraan. Gitu. Artinya kalau dulu tuh kan ketika Rasulullah lahir kan Allah tuh menghiasi langit dengan bintang-bintang gitu. Nah di kita nih pakai petasan mengungkap kegembiraan. Akhirnya wah kayaknya bukan. Petasannya apa? Bunyinya dar. Enggak, dor 2 kali. Gitu. Oke. Akhirnya keluar mulai kayaknya bukan nih. Gitu. Sebelumnya subuh. Tapi pas bilang kayak gitu, dia bilang Mahari, kayaknya bukan ini Mi. Jangan-jangan bandar ganja, ada pernah ribut juga sama bandar ganja. Sebelumnya minggu kapannya gitu. Jangan-jangan dia ketangkap Mi di bandar. Lihat gitu. Aneh keluar ya singkat cerita. Aneh masih ingat tuh nama yang itu tuh Tante Norma namanya. Kenapa dia? Dia ditembak. Ditembak dia langsung nyamperin aneh. Lah masih bisa lari. Pak tolong saya ditembak. Aneh jawab. Apanya? Bohong katanya gitu. Aneh jawab begitu li. Ya maaf waktu itu langsung buka ininya pantatnya. Emang ketembak? Tembak. Itu karena masih baru, masih panas. Itu belum ada efeknya. Belum berdarah-darah lah. Kayak ente kena gitu kan. Kan gak langsung ada jeda dulu gitu kan. Oh iya gitu. Nah di situ dia ketembak. Jadi ini tibanya nih kayaknya rampok ini ada beberapa motor, memang ngincar dia. Ini ketinggalan nih Li. Ada ketinggalan si rampoknya ini. Berapa orang sih? Kalau waktu itu berapa motor aneh lupa dah. Cuman yang ketinggalan ini nih satu motor. Yang satu bawa pistol, yang satu bawa pisau. Oh jadi boncengan. Buset. Nah, akhirnya si tante ini aneh pikir urusan orang gitu kan. Apa lu pikir bercanda apa emang udah serius tuh pas udah serius itu kan aneh lihat iya kena gitu kan. Oh iya kena. Pas itu pikir urusan orang. Aneh pikir di situ pas lagi merhatiin gitu ada ribut-ribut gitu di depan kan. Aneh tuh anaknya dia sebenarnya sini nggak ini ya karena khawatir dia dengar gitu kan. Karena dia kayak terluka sekali, ada yang sampai meninggal pamannya. Gara shock kedengar keponakan yang meninggal ini. Itu banyak makan korban si rampok itu. Pamannya, singkat cerita nih, si anak ini, 2 anak ini kena gitu Anda lihat. Kena ditembak? Kalau yang enggak, yang ketembak ini kabur. Yang Tante Norma itu? Yang nembak habis nembak Tante Norma ini kabur. Kabur. Pakai motor. Terus satu temen ini pakai pisau. Ketinggalan? Dikejar sama anaknya. Oh dikejar. Anaknya ini kena. Anak kanan meninggal 1 kayaknya. Diapain? Ditusuk. Aduh. Terus tusuk dibeset bukan yang ditusuk gini ya. Tusuk gini. Akhirnya aneh lihat. Oh bukan, gue gak kenal. Nah 1 orang tuh lagi berdiri tiba-tiba jatuh. Rambutnya botak kayak ini begini modelnya. Pas lihat lah. Nah, itu pamannya Harim. Namanya Jamhari. Family lah lu bang. Kenapa nih? Bang, pas dia begini susah keluar. Aduh. Nah, aneh panik gitu kan. Dia mau ngomong apa gitu. Harusnya kata orang-orang sih masukin usus ya. Karena pernah dengar juga tuh, ada dulu anak Respati tuh pernah ususnya keluar katanya dimasukin hidup. Aduh. Cuma kan kita usus keluar gimana sih? Iya, gua gitu kan. Wah lu bang. Masih ngomong tuh dia. Gua ngomong, bang, lu bang Jam. Lu bang. Balik lagi ke Tante Norma yang tadi. Mana rampoknya? Lari. Gua kejar. Gua kejar ya singkat cerita panjang nih agak panjang ceritanya singkat cerita. Gua pet lah sama dia. Dulu barang. Waktu itu enggak. Tapi nih pet sama dia tuh sebelum gua pet face to face sama dia nih. Jadi sempat masuk ke solokan, sempat gue sabet pakai besi. Jadi ada bau besi gue ambil bu. Enggak ini dia antar dia begini atau dia atau begini pisaunya nih. Kan kita panik gitu. Iya. Kan gelap posisi masih subuh kan. Nah akhirnya dia bangun ke pojok situ. Gue pakai lah Ino STM. Nah tuh. Percuma barang lu nggak bakal mempan di badan gue.
penyakit. Ya kan? Akhirnya tuh abang. Dia bawa api, Gue bawa pisau kecil, orangnya kecil nih, makanya gue nafsu. Ini orang ini gede banget, gue bilang. Iya. Buset, dia bilang, Keluar deh jiwa SM deh. Terus. gue bilang, saking gue takut kali sama dia. Ini udah lama nih dikerubungin. Enggak, yang lain menontonin, gue kayak topeng monyet. Nah serius? Iya. Lu? Kakak ipar gue kena tangannya. Aduh, udah kena duluan. Satu lagi ada namanya Bang Ian. Gue ditontonin. Lu doang yang berdua tuh. Iya, yang lain tuh pada nonton. Pinggir jalan. Terus. Itu Pepet nih. Oh ya udah. Sama-sama maju, dia bilang lu mau gue sama-sama mati. Akhirnya gue maju sama dia. Dikasih gue 2 kali palanya, gue megang besi. Disengajain palanya 2 kali. Dia ngasih gitu. Maksudnya dia enggak ngelawan gitu. Enggak ngelawan. Wah, pas 3 kali sini. Itu gue nggak bisa lupa itu gini nih. Begini. Kenapa? Ini pisau begini nih. Udah begitu. Iya. Gini. Waduh. Gue ngeliat gini tuh. Waduh. Langsung begini, langsung mau nyongkel mata. Langsung begini. Ini benar-benar ngepet. Gue mundur. Gue pas di mata itu gue kedip, kaget, mundur, jatuh gue. Jatuh. Itu gue sempat sadar, gue bilang, wah perut gue kayaknya nih bakalan. Gue pikir bukan ditusuk, karena gue ngeliat 2 orang nih, 3 orang, satu paman istri, ya. Yang 2 ini, anak-anak itu. lukanya tuh bukannya ketusuk, disayat. Iya, cuma nggak enak lagi. Iya. Nah pas lu itu terus gitu gak mikir, kan gue nendang kidal. Ini posisi jatuh ya? Udah jatuh nih, kata gua, waduh, kena nih gua nih, mati gua bakalan. Udah sempet pikir begitu. Itu gua ngeliat kok udah ngerubah pisaunya itu kayak pakai stick gun. Udah jago ya. Udah jago dia. Jago. Ya gua bilang pisau duren, gua bilang mah pisau tukang duren ya, itu dagang duren. Iya. Gua bilang wah kena nih gua. Akhirnya gua tendang pakai apa sih? Kaki lo. Pakai kaki kanan gua dulu. Gue tendang pakai kidang, terus gue nahan perut gue. Akhirnya dia mau ngebagi lagi? Mau ngebagi gue, terus abis ngebagi gue, abis ngebagi gue dia jatuh. Ngebagi lu apanya? Pangkal paha, gue lupa sebelah kanan sebelah kiri dah. Serius? Iya serius. Oh lu nendang agak begini kan ya? Agak ngangkat ya? Gue sadar, gue lindungin badan gue pakai kaki gue nih. Oh begitu. Iya, dulu posisi perut belum gede kayak gini juga. Tahun 2013 awal ya nih. Oh itu kejadian. Jadi itu gue bilang, oh lu ditokem tuh pas begini nih. Itu lukanya kayak logo ini ya, baju ente Nike ya. Udah begini. Kayak begini. Iya, begitu. Begitu kan. Lumayan. Ini lu ngerasain? Udah ngerasain? Iya udah, maksudnya ngerasain pas ditokem di selangkangan? Enggak, bangun gua. Bangun kata gua pas gua berdiri. Lah, kok ini pusing kata gua gitu. Gua pegang kok pantat gua. Lu pusing gitu? Pusing kok pantat gua. Ini apa sih? Becek. Panas gitu. Lah, kena gua. Ya sempat gua itu nampaknya sempat gua tendang mukanya, sempat gua jatuh. Terus sempat gua tusuk lagi. Nah, terus pisau ditendang sama adik ipar. Oh, habis ya, tapi itu. Gue bilang langsung gue inget itu, gue bisikin mampus, nggak mempan gitu. Padahal gue berdarah tuh kan. Akhirnya gue apa sih? Gue bilang ada mertua kan, banyak orang di situ. Oh, Bu, saya kena. Din gue kena Din gitu kan. Ada yang namanya Khairuddin. Din gue kena Din gue mau pulang. Kalau sakit tadi pulang dulu. Iya pulang lu ke rumah. Ke rumah akhirnya. Masih jalan ngegang dong. Masih belum berasa. Gue masih bisa jalan lari tuh gue. Gue masih mau paman gue itu. Mana Bang Jam kata gue gitu. Yang kesayang perutnya itu. Gue dibawa kayak gitu. Ya Allah Bang Jam di mana itu Din? Rik kata dia, ke rumah sakit kata gitu. Enggak ke rumah dulu harga. Ke rumah nemuin bini ya kan. Bilang ke bini pelan-pelan kena masa sih buka ini wah bini teriak mau pingsan akhirnya dibawa nih ke rumah sakit dijahit. Aduh. Nah terus ya enggak nih udah ketangkep berarti udah ketangkep sama warga ya. Warga tapi ada apa sih ada penghargaan ada dari Polda. Iya tuh ini ada tuh tadi ada di rumah nyokap nih nah ini nih penghargaan dari Polda ya. Penghargaan nih dari Polda ya kayak. Iya. Nih teman-teman, penghargaan buat kakek ini atas nama Muhammad Basri atau Ari. Kejadian ini
penghargaan ini didapat dari Kapolda langsung ya, kayak ya. Kapolda Metro Jaya tertanggal 15 Maret 2013. Berarti kejadiannya 2013. 15 Maret. Ini waktu dikasih penghargaan. Oh, dikasih penghargaannya. Kejadiannya? Ya mungkin kayaknya sih awal-awal Februari atau akhir Februari, lupa juga. Gitu pokoknya jeda waktunya lumayan hampir sebulan kayaknya. Iya nih. Apa soalnya mereka nunggu kita sehat dulu, nunggu Ane bisa jalan. Gitu. Ini gue baca aja ya, turut membantu tugas Polri dalam proses penangkapan tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan Ranmor pasal 365 yang terjadi di Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Penghargaan nih kayak apa ini ya, prestasi gue bilang ini loh. Maksud gue jiwa STM itu nggak kebuang begitu aja, ada sisi positifnya, membela yang benar. Ya, artinya di sini ya pertama poinnya ya. Ya itu dia yang mau gue tanyain kayak poinnya itu, apa kayak? Ya setelah ya karena dari STM itu ya kedidik ya, jadi maksudnya Ya. Setiap manusia ada, saya punya rasa takut. Gue punya rasa takut normal gitu. Normal. Tapi gue bilang gue ini bukannya pemberani, tapi gue juga bukan penakut gitu. Jadi ketika ada hal kayak gini masih kepake lah gitu. Benar. Jadi iya ada ininya gitu. Ada ya cuman manfaatnya ya, lah. Ya negatifnya itu ya ini buah dari yang ini lu itu. kena. Nah di situ guru bertanya tuh, Habib Umar nanya mana kena gimana kejadiannya Bas gitu. Waktu itu yang dia ceritain terus udah bilang ya Habib, ini kalau Habib ingat dulu Habib pernah sebelum majelis di Habib Ali bin Sahal ya kan di Tanah Abang, Habib pernah cerita kayak gini, situ saya berdoa. Nah di situ guru saya tidak bertanya panjang lebar gitu karena ini keyakinan saya ya kan, saya yakin kalau ini balasan saya gitu. Iya kayak yang tadi makanya berkaitan ini semuanya dengan bahasa awamnya apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Jadi ya itu enggak ada lagi ternyata Li. Gue pikir kelar kan 5 rampok, kena lagi gua. Nah, serius? Bukan cuma berhenti di ini doang. Berarti lu ngenainnya banyak banget tuh madrasah. Makanya itu gue juga jadi mikir, maksudnya ya karena kan nggak semuanya apa ya. Karena pada saat itu yang gua tahu yang terlintas ya itu gue tuh sama anak Depel, kalau yang lainnya agak kita nggak ngerti ya. Teringat banget iya saat yang anak Depel terus yang anak Poncol gitu. Kalau yang lainnya gitu maksudnya apa ya? Ya memang nggak boleh. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan gitu. Memang gue pribadi gitu kan ingin melupakan gitu. Karena apa? Karena orang Allah udah nutupin dosa-dosa kita, aib kita. Masa kita mau buka ya Allah marah nanti malah besar gitu. Aneh cerita kayak gini juga bukan buat bangga-bangga. Iya, gitu. Itu tolong di note ya teman-teman. Jadi dari awal kita ngobrol ya. Sebelumnya kita ngobrol. Tujuan tuh ya ini gitu. Ya benar kayak. Jadi jangan kita membanggakan gitu. Ya. Jangan kita membanggakan dosa kita, nanti Allah marah gitu. Dan ingat segala sesuatu yang kita lakuin itu pasti ada balasannya sama. Ya, kalau nggak kita anak kita, kalau mungkin kita di dunia selesai nanti di akhirat amit-amit dan tidak menjaga kan artinya buat ya mungkin kalau ada adik kelas gitu yang masih hobi ribut tawuran. Ya tuh tolong tuh di dengerin ya. Apa ya ini bukan tren, ini bukan gaya hidup. Setuju. Nanti kamu bakal mengalami kesusahan gitu kan. Yang lebih jangan gitu. Kita nggak ngerti. Iya. Kita nggak boleh nganggap remeh ya. Kita nggak boleh nganggap remeh gitu. Kalau makanya termasuk yang kedua ini ada sakit hati, bocah yang bacokannya. Ini setelah kejadian yang ini nih rampok ini selang berapa tahun itu. Ya waktu itu jadi panitia maulid di rumah guru ya kan. Di rumah guru. Di sini kan rumah di depan pasar induk. Selesai masang umbul-umbul, kita nggak bisa siang. Kalau siang ganggu lalu lintas. Kita masang malam lah. Selesai mau subuh. Itu udah masuk ke dalam gang. Terus tiba-tiba karena waktu itu yang aneh suruh itu ponakan, adik-adikan lah gitu, kampung yang biasa bantu gitu. Mereka pada lari. Nah tanya, kenapa? Diserang, jangan sampai masuk. Lari ke dalam gangan ente tuh.
Gang Haji Sabar tuh jangan sampai masuk gitu. Akhirnya mah inilah apa sih ribut akhirnya sama dia. Ente? Maksudnya jangan sampai masuk. Aneh ini tujuannya mau ngambil satu orang. Tujuannya apa? Nyerang kampung kita gitu. Aneh waktu itu nggak berpikir gimana. Ternyata waktu itu masih apa geng motor ya. Oh iya, zamannya geng motor tuh lagi viral-viralnya dulu ya. Iya. Tahun berapa ya kayak? Aduh, agak lupa itu juga nih. Tapi setelah 2013 ini lah ya. Agak lupa tahunnya. Terus ya Masuk lah nih. Anak-anak. Enggak mental. Oh, mental. Pas sudah aneh majunya kan anak komporen ya kan. Mental ya. Jangan sampai masuk gitu kan. Ya mungkin anak-anak kompak ya. Maksudnya mungkin adik-adik pede gitu Kan ada lu ya. gitu kan. Akhirnya maju terus sampai ke Danamon itu aneh lari tuh. Sampai ke mana? Dari Gang Haji Sabar tuh ke Danamon waktu itu kondisi juga udah rada gemuk. Niat aneh tuh mau nangkep satu orang itu anak udah udah hampir ketangkep kepeluk gitu. Nggak kuat nafas. Akhirnya di situ ada satu orang, siapa namanya nggak tahu, lupa deh. Ngobrol, dia bilang lu udah tuh ngobrol kayak gini sambil nanggap tuh bocah. Enggak, bocah yang itu udah lari tuh ketakutan. Cuma udah mental jauh banget kan. Dia ngomong kayak gini, lu udah tua kata gitu. Ya lu ngapain nyerang kampung gua? Gua sempat tanya-tanya kayak gini, akhirnya lu kalau begitu lu pet aja sama gua, lemah aja di sini. Gua tahu dia megang CR. Dia masih bocah, masih pakai celana SMA. Ya akhirnya prot ya kan. Wah kena lagi gua. Megang CR kan ada di sini. Iya. Di sini lumayan. Ini kalau nggak salah ini. Itu jahitannya kelihatan. Kalau ini kayak 4 luar, dalamnya 3 ya. Dalamnya 3. Prot ya begitu. Iya masuk. Prot orang sempet apa sih darahnya banyak, sempat mau pingsan kayak pas ini sih. Nah dia kabur. Dia ribut akhirnya sama yang lain. Kontinu. Tapi lu mundur dari situ. Ya ke rumah sakit gua. Rumah sakit langsung. Ke tempat yang ini lagi, tempat yang gua dulu. Ternyata masih inget dia. Loh kok kamu lagi? Sampai ada teman tuh ketawa tuh yang ngebawa waktu itu namanya Fikri. Fikri Gojali. Jadi sampai kenal sama lu kata dia. Itu kayak balik lagi tuh kayak maksud gua nggak kelar di situ doang. Iya, makanya di sini tuh dari awal ntar gua balik lagi nih ya. Iya, yang awal. Gua nih mau buat video kayak begini tuh gua mau ngingetin. Tadinya nggak mau kakek. Gua mau ngingetin. Tapi gua yakinin sama kakek ini buat shock terapi bagi teman-teman, apalagi ada di pelajar ya kayak. Iya. Buat pelajaran ya kayak. Buat adik-adik, buat ya mungkin orang-orang yang kenal saya yang masih sekolah, masih bandel. Ingat itu semuanya ada balasannya gitu. Dan tawuran, kenakalan itu bukan tren. Ya. Bener. Ya kenakalan entah itu narkoba apa aja itu nanti kembali ke diri kita, itu akan nyusahin diri kita gitu. Ya kalau nggak kita, anak kita. Kalau kita belum nikah gitu, ya keluarga kita yang susah. Ya kan? Ya jadi poinnya sih itu gitu. Jadi poinnya itu jadi ya janganlah gitu. Dan ada juga nih pesan juga nih sama Bang Kuli nih. Jangan nanti ini ada konten-konten kayak gini. Akhirnya tuh ada yang tersakiti gitu. Akhirnya karena ada dua kemungkinan, ketika orang bercerita seperti ini mungkin juga ada gairah muda dia tuh kembali walaupun sedikit ya gitu. Khawatir seperti itu, atau mungkin ada pihak gitu. Kalau aneh ya minta maaf gitu kalau yang tersinggung, tapi ya lebih cermat lah, jangan vulgar gitu ya. Aneh cerita, aneh nggak baca orang, tapi aneh nggak sebutin namanya. Ngerinya ada yang kenal disebutin namanya gitu, nanti keluarganya tahu ya kan. Ya itu buat pertimbangan gue juga ya kayak ya buat channel ini. Sebenarnya memang awalnya kita hanya bernostalgia. Gue seneng bikin video, ngedit video, ketemu teman-teman, salah satunya kakek. Ya tadi yang gue sempet ngomong di sini sebelumnya, kakek nggak mau, tapi setelah gue beri penjelasan ini buat channel ini untuk apa segala macem, bukan bermaksud untuk apa-apa, apalagi yang negatif ya, dan punya kepentingan apa-apa, tapi karena memang gue suka bikin video dan ketemu teman-teman, salah satu kakek bisa ngasih kisah-kisah inspiratif buat teman-temannya kayak ya. Dan juga apa ya, ya pesan-pesan. Iya, dan juga gini buat adik-adik nih, ketika kita udah kayak gini tuh, ya kami gitu ya, alumni Bonser gitu ya.
Ya Khusus ketika lulus ya maaf ya. Ya ini bukan buat sombong-sombongan, buat motivasi aja. Ketika kamu lulus itu nanti yang ditanya sama teman kamu tuh kamu kerja di mana. Bukan ditanya lu ngebacok orang berapa, bukan. Ya nanti akhirnya di situ ada sekat ekonomi Iya. ya kan. Nah, sekarang ini kita tuh alhamdulillah Bonser banyak kegiatan Alhamdulillah. ada. Ya kita Bonser berbagi itu, Benar, wah, itu aduh kalau di cakep ya Jabar kayak ya. dari ada di Litan ada Semua basis semua basis. kereta Pulau Gadung ya itu ada semua Ngerjain kita sesuatu udah yang positif. udah nggak berpikir kayak gitu. Ya, benar. Nah, coba yang masih seperti itu ya tolong berhentilah, kasihan, sayangin diri sendiri, orang sekitar terutama orang tua. Benar. Gitu kayaknya. Ya teman-teman yang nyaksiin channel ini mudah-mudahan diresapin ya, kayak ini serius nih kalau yang belakangan ini pesan-pesan terakhir apa dari kakek ini yang buat ditangkapin serius, jangan bercanda gitu. Jadi artinya sorry agak dipotong. Ya. Kayak waktu gua ya maaf saya muslim gitu. Tapi saya ngebantu apa pada saat itu ya yang saya tolong waktu itu anak PSKD gitu. Iya, Ya, notabene-nya iya gitu agama artinya lain. kita berbuat baik sama siapapun gitu. Benar. Ya kan? Nggak Jadi, mandang apapun. nggak Ya. mandang apapun gitu. Ya jadi jangan menjadi satu permasalahan gitu. Iya. Tapi kalau bicara hukum ya ada utama Abdulnya gitu kan. Ya, itu sih panjang lah. Ya. Kita nggak mungkin bicara ke channel ini, datang aja ngaji ngobrol-aneh Habib Umar Alhamid ya kan. Amin. Banyak Insyaallah. majelisnya. Iya. Ya, kayak terima kasih nih udah mau nerima aneh nih. Minta maaf nih jamuannya juga. Nggak apa-apa ya lah, kita udah janjian lama tapi baru bisa ketemu sama kakek sekarang. Sibuk doi. Sibuk doi ya kan, usaha sama ngabdi kan sama Habib. Mudah-mudahan rezeki lancar ya kek. Sama-sama. Apa namanya, sehat selalu. Buat keluarga juga salamin. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Ini tolong diambil positifnya, digaris bawahin. Apa yang kita ceritakan ini hanya sekedar untuk shock terapi bagi apalagi buat pelajar-pelajar sekarang ya, yang apalagi yang suka tawuran, hal-hal negatif itu. Ini buat shock terapi aja. Kalian harus berpikir ulang kalau mau melakukan sesuatu gitu. Nah, udah diterangin panjang lebar tadi sama kakek. Sekarang sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tetap pantengin terus, like and subscribe, dan sampai ketemu lagi. Salam hitam merah hitam Bonser 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.